Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah, dan saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami boleh beribadah kembali bersama-sama. Dan saat ini, Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami semua, menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu, sehingga kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama semakin menumbuhkan iman rohani kami, semakin memproses, mengarahkan hidup kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dimanapun kami berada, Tuhan yang akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyambung firman Tuhan yang disampaikan pada minggu yang lalu, berbicara tentang bagaimana pemuritan sebagai bagian dari amanat agung. Maka hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang apa sebenarnya esensi dari pemuritan tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seorang turis yang datang ke sebuah kota. Sementara di satu pagi dia berjalan-jalan di taman di pusat kota tersebut, dia memperhatikan ada sesuatu yang ganjil, di mana dia melihat ada dua orang yang sedang bekerja beriringan. Orang yang pertama tampaknya menggali sebuah lubang. Dan setelah itu orang yang kedua cepat-cepat menutup kembali lubang yang dibuat oleh orang pertama tersebut. Demikian mereka lakukan berulang-ulang. Setiap 3 meter, orang yang pertama menggali lubang. Tidak lama kemudian orang yang kedua menutup lubang tersebut. Dan itu mereka lakukan di sekeliling taman kota tersebut. Penasaran dengan apa yang mereka lakukan, si turis itu bertanya, "Apa sebenarnya yang kalian perbuat?" Kemudian salah seorang dari mereka menjawab, "Oh, sebenarnya kami ini satu tim, ada 3 orang. Teman saya tugasnya itu menggali lubang, lalu ada yang menanam benih, dan saya bertugas untuk menutup setelah benih itu ditaruh di lubang itu. Hanya saja teman kami yang bertugas untuk menaruh benih di dalam lubang itu hari ini tidak datang." Bapak Ibu saudara-saudara, kisah di atas sebuah anekdot yang menggambarkan betapa konyolnya jika orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui apa yang ingin dicapai. Atau dengan kata lain, betapa konyolnya apabila orang melakukan sesuatu tanpa tahu esensi dari pekerjaan yang dilakukannya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan bergereja. Kalau minggu lalu kita sudah membahas bahwa gereja dipanggil bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan orang-orang menjadi fans Tuhan, tetapi gereja dipanggil untuk memuridkan, agar setiap orang percaya belajar menjadi semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan Yesus, dan kemudian dapat memuridkan orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana gereja melakukan pemuritan? Jangan-jangan kita berpikir sebagai gereja bahwa kita sudah memuridkan, kita berpikir bahwa kita sudah menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, tetapi ternyata kita salah menjalankannya karena kita tidak memahami esensi dari pemuritan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan belajar dari gereja mula-mula bagaimana mereka menjalankan pemuritan. Kita akan membaca sebagai landasan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47. Di situ dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari ayat-ayat ini kita akan belajar bagaimana jemaat mula-mula bukan hanya sekedar berkumpul, bukan hanya sekedar membuat kelompok-kelompok kecil di rumah masing-masing, tetapi ada esensi yang dapat kita lihat yang merupakan hal yang penting, hal yang prinsip untuk dimiliki oleh kelompok-kelompok kecil sehingga terjadi pemuritan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terjadi pemuritan yang mendewasakan jemaat. Bapak Ibu, dari ayat-ayat tadi kita akan merenungkan 3 ciri esensial di mana suatu kelompok kecil dapat disebut pemuritan. Esensi yang pertama adalah adanya hubungan relasi yang merupakan persahabatan rohani. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat-ayat tadi dikatakan para jemaat yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul. Kemudian di dalam ayat yang ke-46, mereka bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini merupakan suatu hal yang penting di dalam sebuah komunitas pemuritan, yaitu adanya sebuah relasi yang dibangun antara orang yang memuridkan dan orang yang dimuridkan, sehingga terjadi sebuah persahabatan secara rohani. Bapak, Ibu, ini sesuatu hubungan yang bukan hanya sekedar tampak di luar atau hubungan yang dangkal, tetapi relasi ini, persahabatan rohani ini merupakan suatu hubungan yang mendalam dan accountable, ya, atau dapat saling mempercayai. Orang-orang yang membimbing di dalam sebuah pemuritan perlu berkomitmen terhadap hubungan yang mendalam dengan orang yang dimuridkannya. Demikian juga sebaliknya. Tanpa komitmen yang mendalam, maka hubungan di dalam sebuah komunitas hanyalah sebatas formalitas saja. Dan tidak sedikit di dalam hubungan yang demikian terjadi adalah orang hanya memakai topeng, menjaga image, ya, tidak mau terbuka tentang pergumulan, tentang masalah yang sedang dihadapi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mengapa persahabatan rohani atau relasi ini perlu di dalam sebuah pemuritan? Kalau kita mau belajar untuk membangun sebuah keintiman, membangun sebuah relasi yang membuat orang akan bertumbuh, Bapak, Ibu, persahabatan ini menjadi penting. Karena kalau kita melihat di dalam gereja mula-mula, di dalam Kisah Rasul tadi, maka kita menemukan mereka adalah orang-orang percaya yang baru mengenal Tuhan. Dan mereka tentu perlu dukungan dari orang-orang lain,
orang-orang di sekitarnya yang mempunyai kerinduan yang sama, yaitu mengerti kebenaran firman Tuhan dan semakin dewasa di dalam kehidupan rohani mereka. Kita yang hidup di zaman sekarang, Bapak Ibu, saya merasa kita lebih lagi memerlukan pemahaman di dalam persahabatan rohani atau relasi ini. Karena apa? Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan tantangan. Kalau boleh dikatakan, orang-orang pada masa kini menjadi semakin egois. Bapak Ibu, meskipun teknologi komunikasi sekarang berkembang dengan pesat, bahkan mungkin di tangan kita ada gadget yang tercanggih, yang termahal di tahun ini. Tetapi itu tidak menjadikan orang dapat berelasi dengan baik. Orang dapat memiliki hubungan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena zaman ini orang menjadi semakin egois. Hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ketiga, Paulus mengatakan bahwa inilah tanda-tanda orang yang hidup di akhir zaman. Orang akan mencintai dirinya sendiri, ya, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka pemberontak, mereka tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini keadaan di akhir zaman. Orang hanya mencintai diri sendiri. Kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 bahwa di masa-masa akhir kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita perlu punya sahabat-sahabat rohani. Kita perlu orang-orang yang dapat kita percayai. Di mana saat kita lemah, mereka memberi kita dukungan. Di mana saat kita sedang merasa tawar hati, mereka memberikan semangat, kegairahan kembali untuk mengenal Tuhan. Jadi, itulah yang merupakan dasar atau ciri dari sebuah pemuritan yang benar. Kemudian, esensi yang kedua di dalam pemuritan adalah terjadinya pertumbuhan rohani yang intensional. Apa maksudnya pertumbuhan rohani yang intensional? Pertumbuhan rohani yang intensional atau pemuritan yang intensional adalah proses untuk membawa orang-orang yang kita muridkan, pertama kepada hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan, kemudian membina mereka menuju kedewasaan di dalam Kristus melalui rencana-rencana, tahapan-tahapan yang terukur, sehingga pada akhirnya mereka mampu melipat gandakan proses pemuritan ini kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ternyata relasi saja tidak cukup. Ada banyak kelompok-kelompok kecil di dalam gereja yang mungkin memiliki atau sudah membangun relasi dengan baik. Tetapi di dalam perjalanan pemuritan itu, mereka tidak memiliki satu tujuan yang jelas. Apa yang mau dicapai? Bagaimana mereka ingin kehidupan mereka setelah proses pemuritan itu? Mereka juga begitu akrab di dalam relasinya, sampai-sampai mereka tidak mau melangkah keluar atau menjangkau jiwa-jiwa. Nah, ini nanti kita akan bahas di dalam esensi yang ketiga. Tetapi pada prinsipnya adalah tidak cukup hanya memiliki relasi yang baik atau persahabatan rohani. Poin yang kedua ini, yaitu pemuritan yang intensional, pertumbuhan rohani yang intensional, yang disengaja, yang punya tujuan yang jelas, perlu dimiliki oleh sebuah kelompok pemuritan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pemuritan. Artinya bahwa kita mau membawa orang-orang yang dimuridkan itu pada satu level tertentu, pada suatu kualitas tertentu.
Dan kita tahu sarana-sarana menuju ke sana. Tahapan-tahapan apa yang harus dilalui agar murid-murid sampai di sana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemuritan yang intensional bertujuan untuk membawa orang-orang kepada kedewasaan rohani. Bagaimana pemuritan yang intensional ini dapat dilakukan? Tentu, sebagaimana tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 42-47. Jemaat pada waktu itu, mereka harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka harus mau dididik, harus menyediakan waktu untuk belajar, mengerti firman Tuhan. Dan ini menjadi satu bagian yang sangat penting di dalam pemuritan yang intensional. Tanpa kita belajar firman Tuhan, pada akhirnya kelompok pemuritan hanya sebuah kelompok yang tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita di dalam sebuah kelompok belajar firman Tuhan, belajar untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, pemuritan yang intensional bisa terjadi kalau ada yang namanya keteladanan. Bapak Ibu, saudara-saudara, keteladanan menjadi sesuatu yang penting. Karena apa? Melalui apa yang kita lihat, kita dapat lebih lagi menerapkan apa yang kita pelajari. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa tindakan kita berbicara 1000 kali lebih banyak daripada perkataan kita. Memang betul, Bapak Ibu, ya. Apa yang kita lakukan itu lebih berdampak daripada sekedar apa yang kita ucapkan. Apa yang kita teladankan itu lebih berdampak daripada sekedar apa yang kita perintahkan. Mungkin kita bisa memerintahkan atau mengajarkan, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus mengasihi, kamu jangan mencuri, kamu jangan berbohong. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi teladan, tidak bisa melakukan itu, mempraktekkan itu lebih dulu, maka kata-kata kita itu, nasihat kita itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, di dalam pemuritan yang intensional, kita bukan hanya bertekun di dalam pengajaran, tetapi kita juga bisa menjadi teladan dari apa yang kita ajarkan tersebut. Esensi yang ketiga di dalam pemuritan adalah terjadinya pelipat gandaan rohani atau penginjilan atau misi harus ada di dalam kelompok kecil. Sama seperti saya katakan tadi, tidak cukup kita hanya memiliki relasi yang baik. Tidak cukup kita hanya belajar sampai pada tujuan tertentu yang ingin kita capai. Tetapi setelah kita sampai pada tujuan tersebut, maka kemudian panggilan kita adalah kita menjadi orang-orang yang misioner. Orang-orang yang membuat pelipat gandaan rohani di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini menjadi satu panggilan dalam kehidupan kita. Kerinduan orang-orang yang ada di dalam pemuritan yang sehat. Mereka akan rindu untuk membawa pemuritan ini dialami oleh orang-orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah ketiga esensi penting di dalam pemuritan, yaitu adanya relasi, yang kedua adanya intensionalitas, dan yang ketiga adanya misional atau pelipat gandaan rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya bahwa kita harus mengingat pemuritan di dalam kekristenan bukanlah sebuah pilihan. Pemuritan adalah sebuah keharusan. Karena itulah yang Tuhan tetapkan buat kita semua. Kembali kepada ilustrasi yang pertama saya ungkapkan. Jangan sampai kita bekerja, melakukan
seolah-olah yang namanya pemuritan, tetapi kita kehilangan esensi yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah kami boleh disadarkan Tuhan, untuk kami sebagai murid-murid Tuhan mau memiliki satu pemuritan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam kelompok-kelompok kecil di mana kami dimuridkan, boleh terjadi relasi atau persahabatan rohani. Boleh terjadi pertumbuhan yang intensional, yang disengaja, yang arah tujuannya jelas. Dan kemudian kami boleh menjadi murid-murid yang misioner, yang mau melipat gandakan pertumbuhan rohani ini kepada orang-orang lain. Hamba berdoa Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.